Perang sangatlah menyusahkan. Perang sangatlah membawa penderitaan. Perang sangatlah menyiksa. Baru-baru ini Sekretari Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, dia memperingatkan bahwa perang di Ukraina akan bisa masih lama. Kecuali katanya, pertama kalau Ukraina menyerah, tapi itu berarti mereka tidak eksis lagi. Atau yang kedua, kalau Rusia berhenti menyerang dan menarik seluruh pasukannya kembali. Sejauh ini nampaknya kedua hal ini tidaklah mungkin terjadi. Tetapi saudara, bukan hanya di sana. Setiap umat Tuhan harus sadar bahwa sesungguhnya kita sedang berada di kancah peperangan. Kalau secara fisik Anda sekarang sejahtera dan aman, syukurlah. Tetapi secara kehidupan nyata kita tidak akan pernah memiliki kenyamanan, keamanan selama dosa masih ada. Selama keduniawian masih merajalela. Selama setan masih menguasai hati banyak manusia. Apa yang harus kita lakukan? Paulus tegaskan, kita harus maju tak gentar. Hadapi musuh di dalam peperangan. Perang rohani. Jelas musuh kita sangatlah kuat dan dahsyat. Jangan pernah anggap enteng. Mereka memiliki kekuatan supra-alami. Disebutkan mereka adalah penguasa-penguasa. Penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Dan roh-roh jahat di udara. Tetapi kita jangan takut. Paulus ulang-ulangi kata berdiri, berdiri, berdiri. Artinya bangkit, sigap, waspada. Bahkan artinya serang balik. Perhatikan saudara. Satu hal yang sangat-sangat penting untuk setiap umat Tuhan ingat adalah bahwa peperangan kita melawan setan bukanlah peperangan pribadi. Bukanlah perang perorangan. Bukanlah satu lawan satu melawan setan. Kerajaan Yunani dan kerajaan Roma dulu berperang dengan sangat mengandalkan kerjasama dan kekompakan para prajurit. Individualisme dalam pertempuran itu adalah karakteristik prajurit barbar. Dan itu yang membuat pasukan-pasukan barbar ini kalah. Kitab Efesus menunjukkan bahwa kita tidak akan dapat bertahan melawan setan kalau kita berperang sendiri-sendiri. Kita tidak bisa bertahan melawan setan kalau kita tidak bisa bersatu. Kita tidak bisa bertahan melawan setan kalau kita justru saling berperang, saling menyerang, dan saling menghancurkan satu dengan yang lain. Hal ini nyata di dalam Efesus pasal 6 ayat 10-20. Di dalam perikop ini Paulus mengajak agar kita berdoa bagi semua orang kudus. Saudara, kita harus suka saling mendoakan. Bukan saling mencela sesama umat. Meskipun mereka berkekurangan. Tentu orang perlu nasihat, perlu ditegur. Tetapi lebih perlu lagi untuk kita mendoakan mereka. Paulus katakan, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di langit atau di sorga. Lihat saudara, jemaatlah, kelompoklah yang berperang melawan kuasa kegelapan, bukan sendiri-sendiri. Jadi menyatulah dan berperanglah bersama melawan kegelapan. Mohonlah kehadiran Roh Kudus. Milikilah damai bersama umat Tuhan. Dan berperanglah dan menanglah bersama-sama. Itu keren.